Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang latihan soal kekongruenan. Nah, kenapa latihan soal itu penting? Karena dengan memperbanyak latihan, maka kita bisa menemukan pola-pola tersendiri. Jadi nantinya ketika kalian sudah menentukan soal, oh ini soalnya mirip dengan pola ini, maka cara yang kalian pilih adalah ini. Oh ini polanya mirip dengan pola si B, maka caranya adalah seperti cara mengerjakan si B. Jadi latihan soal itu sangat perlu. Semakin banyak latihan, maka kalian akan semakin pintar, semakin cepat dalam mengerjakan soal kekongruenan. Nah, ini dia soalnya, latihan soal yang akan kita bahas. Ada 6 soal. Yang pertama adalah tentukan sisa jika 3 pangkat 19 dibagi 14. Kemudian yang kedua, 6 pangkat 1987 dibagi 37. Yang ketiga, 7 pangkat 100 dibagi 9. Yang keempat, 2 pangkat 1000 dibagi 17. Yang kelima, 2 pangkat 20 dikurangi 1 dibagi 41. Dan yang keenam adalah 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah sampai 100 faktorial dibagi 12. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, soal yang pertama, tentukan sisa jika 3 dipangkatkan 19 dibagi dengan 14. Nah, jadi trik pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari perpangkatan 3 ini yang mendekati perkalian 14. Sekarang kita coba 3 pangkat 1. Apakah mendekati 14 dikalikan sesuatu? Tidak ya, jauh ya. Kalau kita kalikan 1 saja maka selisihnya masih jauh, masih 11. Kemudian 3 pangkat 2. Apakah sudah mendekati suatu bilangan dikali 14? 9 ya. 9 kemudian berarti 1 dikali 14. Kita tulis saja dulu calonnya di sini. 9 adalah 1 dikali 14. Artinya kalau dalam modulo kita tulis 9 sama dengan 1 dikali 14. Berarti di sini negatif 5. Kemudian 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 apakah mendekati ini dikali 14? Artinya 27. 27 kalau kita lihat di sini dia mendekati 2 dikali 2 14 ya. Jadi ini hanya notasinya saja, yang tepatnya kita tuliskan seperti ini. Jadi 27 ini sama dengan negatif 1 ya, ditambah 2 dikali 14. 2 kali 14 kan 28. Jadi, nah, trik selanjutnya adalah cari sisanya, sisa ini sekecil mungkin. Sebisa mungkin kalau bisa 1 atau negatif 1 itu lebih bagus. Jadi, temukan sisa yang kecil. Temukan sisa terkecil. Saya mengatakan di sini sisa terkecil ya, bukan residu terkecil. Karena kalau residu terkecil harus positif. Nah, jadi kita pakai saja nih, 3 pangkat 3 itu adalah min 1 ditambah 2 dikali 14. Nah, sekarang kita tuliskan. Artinya 3 pangkat 3 kongruen dengan negatif 1 modulo 14. Nah, sekarang yang ditanyakan 3 pangkat 19. Jadi tinggal kita modifikasi saja. Artinya di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan berapa yang mendekati 19? 6 ya. Kongruen dengan min 1 pangkat 6 modulo 14. Artinya 3 pangkat 3 dipangkatkan 6, 3 pangkat 18. Kongruen min 1 pangkat 6, 1 ya. Modulo 14. Nah, lihat lagi yang ditanya adalah 3 pangkat 19. Maka kita kalikan 3. 3 dikali 3 pangkat 14, kongruen 3 dikali 1 modulo 14. Ini boleh seperti ini? Ya boleh-boleh saja. Sudah kita buktikan di teorema sebelumnya, di video sebelumnya. Yaitu, misalkan kita punya A kongruen B modulo M,
Maka untuk setiap C elemen bilangan bulat, nanti A dikali C kongruen B dikali C modulo M. Nah, itu sudah kita buktikan sebelumnya teorema ini. Jadi kita tinggal gunakan teorema ini di sini. Nah, selanjutnya 3 dikali 3 pangkat 18 berarti kita punya 3 pangkat 19. Kongruen 3 kali 1, 3 modulo 14. Nah, kalau seperti ini sisanya 3. Artinya pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini tentukan sisa 3 pangkat 19 dibagi 14. Maka sisa dari 3 pangkat 19 dibagi 14 adalah 3. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Mudah bukan? Mudah sebenarnya kalau kalian sering latihan dan memahami polanya. Jadi itu kunci utamanya. Selanjutnya, soal yang kedua adalah tentukan sisa jika 6 pangkat 1987 dibagi 37. Nah, triknya sama dengan yang sebelumnya. Kita coba 6 pangkat 1 mendekati 37. Jauh ya, perkalian dengan 37. Sekarang 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2, kita tulis 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sedangkan di sini kita butuh 37. Nah, sudah mendekati, artinya kita bisa gunakan 6 pangkat 2 tadi. Karena sisanya 1 kan ya. Jadi 6 pangkat 2 itu adalah min 1 ditambah 1 dikali 37. Atau kita bisa tulis dalam notasi kekongruenan 6 pangkat 2 kongruen negatif 1 modulo 37. Nah, jadi balik lagi seperti triknya sebelumnya, kita cari yang sisanya kecil. Nah, kemudian yang ingin kita tuju adalah pangkat 1987. Nah, jadi 6 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan 993. Kongruen negatif 1 pangkat 993 modulo 37. Nah, kenapa 993? Coba kita kalikan ya. 993 dikali 2 adalah 6. 9 kali 2, 18. 9 kali 2, 18. 1986. Sudah mendekati 1987. Nah, artinya di sini nanti kita punya 6 pangkat 1986 kongruen negatif 1 pangkat ganjil, maka dia tetap negatif 1 ya, negatif 1 modulo 37. Nah, kemudian dengan cara yang sama tadi, 6 dikali 6 pangkat 1986 kongruen 6 dikali min 1 modulo 37. Maka kita peroleh 6 pangkat 1987 kongruen negatif 6 modulo 37. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya adalah sisa. Nah, ketika berbicara tentang sisa, maka di sini haruslah residu terkecil. Nah, ingat lagi syarat residu terkecil adalah dia harus lebih besar dari, boleh lebih besar dari sama dengan 0, kecil dari M. Nah, artinya kita harus positif nih di sini. Artinya B-nya harus bisa sama dengan 0. Gimana caranya? Maka sama saja dengan 6 pangkat 1987 kongruen, kita tambahkan saja dengan 37 supaya kita dapat yang residu terkecilnya min negatif 6 ditambah 37, maka kita dapat 31 modulo 37. Jadi residu terkecilnya adalah 31. Akibatnya sisa dari
6 pangkat 1987 dibagi 37 adalah 31. Nah, perhatikan lagi, jadi di sini kita menggunakan ada dua sifat ya. Dua sifat, yang pertama adalah dipangkatkan, kemudian dikalikan. Sama saja ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu tentukan sisa jika 7 pangkat 100 dibagi 9. Nah, cara yang sama dengan yang sebelumnya, maka kita harus mencari perpangkatan dari 7 yang mendekati 9. Dan kalau bisa sisanya itu kecil. Kalau misalnya, mungkin kalian juga mencoba, kan bisa aja Bu, 7 sama dengan sisanya negatif 2 ditambah 1 dikali 9. Bisa aja. Tapi nanti residunya, sisanya adalah negatif 2. Nah, tujuan kita kan nanti 7 akan kita pangkatkan 100. Akibatnya sisanya yang negatif 2 juga kita pangkatkan 100. Akan lebih ribet nantinya. Jadi gimana caranya supaya kita ketemu si residu ini 1 atau min 1. Sekarang kita coba untuk 7 pangkat 2. Apakah sudah memenuhi? 7 pangkat 2 itu 49. Nah, 49 ke angka 9 dekat ke berapa? 9 dikali 4, 36. 9 kali 5, 45. Berarti kalau misalnya 9 kali 5 itu 45. Maka selisihnya 4 ya. Berarti 7 pangkat 2 itu sama dengan 4 ditambah 5 dikali 9. Nah, nanti 7 pangkat 2, oke, bisa kita pangkatkan 25 supaya dapat 7 pangkat 100. Tapi 4-nya di sini berarti akan kita pangkatkan 4 pangkat 25 ya. Di sini 7 pangkat 2 pangkat 25. Nah, ini akan menjadi ribet juga kalau kita hitung. Nah, sekarang kalau 7 pangkat 3 gimana? Kalau 7 pangkat 3 itu akan kongruen nanti 1 modulo 9. Dapatnya dari mana? Coba. 7 pangkat 3 itu 49 dikali 7. 49 dikali 7. 36. 7 kali 4 berapa? 28 ditambah 6 adalah 343. Nah, ternyata mendekati dengan 9. 9 dikali berapa? Nah, gimana caranya supaya mengetahui 9 dikali berapa? Kita balikan aja nih. Kita hitung aja 343 dibagi dengan 9. Maka kita dapat di sini 3, 27. Kemudian di sini kita dapat 7, 73 dibagi 9, 38. 8 kali 9, 72. Kemudian sisa 1. Nah, jadi ternyata 38. Artinya 38 kali 9 nanti 342 ya jadinya, menyisakan 1. Nah, makanya di sini 7 kongruen 1 modulo 9. Nah, jadi yang ini yang kita pakai karena kita ketemu di sini sisanya 1. Nah, gampang nih nanti kalau 1. Nah, gimana caranya? Kita tuliskan lagi 7 pangkat 3 kongruen 1 modulo 9. 7 pangkat 3 supaya mendekati 100, maka kita pangkatkan dengan 33. Kongruen 1 pangkat 33 modulo 9. Maka kita dapat 7 pangkat 99 kongruen 1 modulo 9. Ini kita kalikan lagi 7 kongruen 7 dikali 1 modulo 9. Maka kita dapat 7 pangkat 100 kongruen 7 modulo 9. Jadi
Jawabannya adalah sisa dari 7 pangkat 100 dibagi 9 adalah 7. Nah, di sini juga sama ya. Sifat yang kita gunakan adalah sifat yang dipangkatkan ini, kemudian perkalian ini. Nah, jadi kalian harus dari 3 soal tadi sudah ketemu polanya. Harusnya sudah ketemu polanya. Pertama apa? Cari perpangkatan ini yang mendekati ini. Dan yang kedua, harus dia sisanya yang kecil. Kalau bisa 1 atau negatif 1, supaya mudah untuk ke tahap berikutnya, tahap seperti ini. Bayangkan tadi kalau misalnya kita ambil 2, negatif 2 pangkat 33 akan menjadi hal yang ribet lagi kalau kita gunakan negatif 2. Begitu juga kalau kita gunakan 4. Makanya kita ketemu 1. Nah, itulah yang akan kita modifikasi untuk untuk jawabannya. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Tentukan sisa jika 2 pangkat 1000 dibagi 17. Tadi sama ya, kita cari 2 pangkat berapa yang mendekati 17. Nah, kita ketemu 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu 16. Nanti 16 selisihnya dengan 17 hanya 1 atau min 1. Nah, jadi kalau 2 pangkat 4 kita tuliskan dalam kekongruenan, maka kita dapat 2 pangkat 4 itu kongruen negatif 1 modulo 17. Benar ya? Nih, 2 pangkat 4 itu adalah negatif 1 ditambah 1 dikali 17. Nah, kita sudah ketemu negatif 1. 2 pangkat 4 supaya jadi 2 pangkat 1000 artinya 2 pangkat 4 sebanyak 250 kali ya. Jadi 2 pangkat 4, dikali 2 pangkat 4 sampai 250 kali. Kemudian negatif 1 dipangkatkan 250 modulo 17. Maka di sini 2 pangkat 1000 kongruen negatif 1 pangkat genap adalah 1. 1 modulo 17. Maka sisanya adalah 1. Nah, untuk soal keempat sudah mulai lancar ya, sudah mulai bisa harusnya. Karena sudah ketemu polanya, menemukan nilai 2 pangkat 4 tadi yang dekat dengan 17, dan mencari sisa yang kecil, supaya mudah ketika kita pangkatkan. Kemudian soal selanjutnya, yaitu soal kelima, tentukan sisa jika 2 pangkat 20 dikurangi 1 dibagi dengan 41. Nah, ini ada berbeda ya, ada pengurangan 1 di sini. Tapi triknya sama, caranya sama. Yang pertama kita kerjakan aja dulu 2 pangkat 20 dibagi dengan 41. Maka sama kita cari yang mendekati dengan 41 adalah 2 pangkat, ternyata 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kongruen negatif 9 modulo 41. Nah, kemudian di sini 2 pangkat 5, supaya ke 2 pangkat 20, maka kita pangkatkan 4. Ini kongruen dengan negatif 9 pangkat 4 modulo 41. Nah, loh, kok negatif 9 pangkat 4? Tadi kalau di 4 soal sebelumnya, selalu negatif 1 pangkat sesuatu atau 1 pangkat sesuatu. Ini kalau negatif 9 pangkat 4, jadinya susah dong ngitungnya. Pasti ada terbesit pernyataan seperti itu kan di hati kalian. Jadi gini caranya, ada caranya lagi. 2 pangkat 5. Oh iya, ini maaf, ini 4 ya. Pangkat 4 karena mau menuju ke 20. Kongruen kita pecahkan negatif 9
pangkat 2 dikali negatif 9 pangkat 2 modulo 41. Maka di sini 2 pangkat 20 kongruen negatif 9 pangkat 2 itu 81 dikali 81 modulo 41. Nah, kok sama aja sih? Pasti kayak gitu kan? Kok 81 kali 81? Kita sederhanakan lagi bentuknya. Kalian ingat-ingat lagi modulo, sifat modulo. Jadi kita dapat 81 modulo 41 dikali 81 modulo 41 modulo 41. Nah, ini 81 modulo 41 min 1 ya. Min 1. Kenapa min 1? 41 kali 2 kan 82. Selisihnya dengan 81 negatif 1. Kemudian ini juga berarti negatif 1 modulo 41. Negatif 1 dikali negatif 1 maka kita dapat 1 modulo 41. Nah, sudah selesai sampai di sini belum? Belum ya, jangan lupa. Pertanyaannya adalah 2 pangkat 20 dikurangi 1. Nah, kita juga udah belajar sifat sebelumnya bahwa untuk setiap C elemen bilangan bulat, maka A tambah C kongruen B tambah C modulo M. Gitu ya. Di sini diketahuinya A kongruen B modulo M. Untuk setiap C elemen bilangan bulat, maka A tambah C kongruen B tambah C modulo M. Jadi ini kita anggap aja C-nya negatif 1. Berarti C-nya sama dengan negatif 1, maka 2 pangkat 20 dikurang 1 kongruen 1 dikurang 1 modulo 41. Maka di sini kongruen dengan 0 modulo 41. Jadi sisanya berapa? Oh, jadi sisanya adalah 0. Jadi jawaban pertanyaan ini adalah 0. Nah, selanjutnya soal terakhir yang mungkin terlihat sulit, tapi sebenarnya tidak. Kalau kalian paham tentang konsepnya. Jadi soalnya tentukan sisa 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah sampai dengan 100 faktorial dibagi dengan 12. Nah, perlu kalian perhatikan 12 itu kelipatan 4 ya. Jadi kalau kita punya 4 faktorial, 4 faktorial itu berapa? 24. 24 itu kongruen 0 modulo 12. Benar ya, karena 24 itu adalah 0 ditambah 2 dikali 12. Akibatnya apa? Setiap kita punya 4 faktorial, maka sisanya 0. Nah, jadi di sini 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 100 faktorial kongruen dengan 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 faktorial. Kalau 5 faktorial apa? 5 dikali 4 faktorial ya, ditambah 6 faktorial, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, dan seterusnya. Sampai 100 faktorial modulo 12. Kongruen dengan tadi kita punya 4 faktorial itu sisanya 0. Jadi ini selalu 0. 0. Kemudian ini juga 5 dikali 0. 0. Dan seterusnya 0. Modulo 12. Jadi kita punya 1 ditambah 2 faktorial itu 2 kali 1 ditambah 3 faktorial 3 dikali 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai ditambah 0. Jadi berapa yang kita peroleh? 1 ditambah 2 ditambah 6 modulo 12. Yaitu 1 tambah 2 tambah 6, 9 modulo 12. Jadi jawabannya sisa dari 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 100 faktorial dibagi dengan 12 adalah
9. Nah, terlihat sulit tapi sebenarnya tidak. Jadi, dari ke-6 soal tadi, yang terpenting adalah kalian harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak mencoba supaya kalian tahu polanya. Oke. Nah, sekian dulu video tentang latihan pembahasan soal. Jadi ada 6 soal tadi. Kesimpulannya adalah harus banyak-banyak latihan, memahami sifat-sifatnya. Ingat, memahami bukan menghafal. Jadi 2 kuncinya itu, latihan soal dan memahami sifat-sifatnya. Ketika kalian banyak latihan soal, kalian terbiasa, maka ketika kalian menemukan soal yang mirip atau bahkan berbeda dari itu, ketika kalian sudah paham, kalian akan dengan mudah mengerjakannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Selamat menonton. Terima kasih.